Erick Thohir keluarkan statement Iya. lolos 4 besar harga mati. Tidak pernah dia keluarkan pakai harga mati. Oh, ultimatum tuh secara nggak langsung. Iya. Ada sesuatu dong. Berarti tiba-tiba dipasang target harga mati, padahal tadinya enggak kan? Dari awal. 4 besar. Dari awal, cuma sekarang ditambah harga batu. Oh iya, maksudnya kan Dari awal sempat besar. Iya, itu cuma Oh, iya. target. Iya, Target bisa. maksudnya. Kalau nggak lolos oke. Tapi kalau udah pasang harga mati apa? Kesimpulan yang lo ambil apa? Iya harus. Ya pecah. Nah, itu nih. Iya. Jadi bahwa Erick Thohir Kenapa harus keluar dari mulut saya? Pecah aja. Karena dia lagi sesuatu. bukan. Karena kalau gue ngomong dia selalu ikut-ikutan. Kasih dia kesempatan untuk ngomong. Berarti barusan coach ikut-ikutan. Enggak. Gue mau tes lu. Ih, gokil guys, gokil. Mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, datang ke Indonesia. Belum diketahui apa tujuan Jurgen Klopp datang ke Indonesia. Atau mungkin yang fans berat Liverpool tahu apa tujuan Jurgen Klopp datang ke Indonesia guys. Apa ada tujuan tertentu atau emang sedang liburan? Jurgen Klopp sendiri guys, emang sedang tidak melatih tim manapun sejak berpisah dengan Liverpool musim ini. Dengan datangnya Jurgen Klopp ke Indonesia, membuat bola panas di kalangan supporter timnas Indonesia, guys. Ya sebabnya lagi panas-panasnya nih, tagar pembicaraan soal Sintayong out dari timnas Indonesia. Menurut para supporter timnas Indonesia, Jurgen Klopp adalah salah satu pelatih yang paling cocok menangani timnas Indonesia saat ini. Kalau benar, tujuan dari Jurgen Klopp datang ke Indonesia untuk melatih timnas Indonesia, wow, ini adalah berita yang sangat menghebohkan, guys. Tapi apakah tidak terlalu beresiko guys ketika Sintayong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia? Ya karena kualifikasi Piala Dunia 2026 belum usai guys. Kita masih main di bulan Maret. Dan ini juga guys, pertimbangan ketika Jurgen Klopp melatih timnas Indonesia, yaitu soal gaji guys. Gaji Jurgen Klopp di Liverpool kemarin yaitu sekitar 288 miliar per tahun. Jadi gimana guys menurut kalian soal spekulasi Jurgen Klopp melatih timnas Indonesia? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati, yaitu menghadapi timnas Arab Saudi, yang mana Arab Saudi akan bertamu ke timnas Indonesia di kandang Garuda, lebih tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga nanti pada tanggal 19, maka setelah beberapa spekulasi mulai viral dan juga ramai di media sosial yang terus dibincangkan oleh berbagai netizen dan juga kalangan dari para supporter itu sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda, akankah Coach Sintayong harus diputus kontraknya bersama timnas Indonesia? Atau siapakah yang bakal mengganti dari Coach Sintayong? Mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar sahabat-sahabat Garuda Fan. Jadi di sini ya ada postingan dari TikTok. Klopp berada di Indonesia entah dia lagi liburan atau mau menggantikan STY. Jadi di sini here we go katanya. Kalau yang gantikan sekelas Jurgen Klopp maka itu mah nggak apa-apa dari beberapa komentar. Kemudian di sini disanggah dengan juga ya. Kemudian di gas ini mah dunia akan tertuju semakin Indo. Pelatih berharga Liverpool. Ini sangat menarik ya. Kalau kira-kira dana yang dimiliki PSSI cukup untuk gaji Klopp, mengapa tidak? Jurgen Klopp ke Indonesia. Kemudian Jurgen Klopp ngelatih timnas sekelas Tom Haye paling cuma kuat main 15 menit. Jadi ini kemungkinan dari Klopp nanti. Kalau memang nyata ya, maka semua pemain akan digembleng. Kalau berbicara gaji ya, gaji Jurgen Klopp di sini tahun lalu di Liverpool 15 juta pound sterling, kurang lebih dari 280 miliar. Gaji dari Coach Sintayong kurang lebih 14 miliar per tahun. Gaji Jurgen Klopp setara 20 kali STY. Di sini ada beberapa komentar, ada mengatakan apa donasi dan juga sponsor lah dan segala macam. Jadi di sini mengatakan bahwa Jurgen Klopp in STY ketar-ketir katanya. Jadi kalaupun STY di sini diganti juga jasanya bakal selalu dikenang. Maka masih ada ya
orang yang masih memang betul-betul mendampingi dan memperjuangkan bagaimana mengenang perjuangan dari Coach Sintayong. Dan kalian termasuk dari yang mana? Setuju atau tidak jika memang Jurgen Klopp nanti mode salaman bersama Bapak Erick Thohir? Tentunya ini adalah menjadi angin segar bahwasanya timnas Indonesia memang betul-betul di atas angin jika memang Jurgen Klopp ke Indonesia, atau bahkan dari beberapa spekulasi yang bermunculan adalah setelah beberapa bulan yang lalu Bapak Erick Thohir di sini bekerja sama dengan Bundesliga, maka suatu kemungkinan saja. Dan sahabat-sahabat Garuda, di sini juga pula ada pesan mendalam sosok pemain yang sedang ramai, namanya adalah Eliano Render, yang dibahas oleh siapa di sini. Dan biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Kalau di klub di PEC Zwolle kita udah tahu kualitas Eliano seperti apa. Nah, aku mau sedikit kasih tahu ke kalian apa kualitas dari pemain Eliano Reinders, karena mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu dan juga banyak di YouTube, Instagram yang DM dan komen ke aku, "Bang, gimana tentang Eliano Reinders? Kenapa ya dia nggak dibawa? Terus bisa nggak bahas tentang pemain ini, Eliano Reinders?" Jadi ini aku mau liatin ke kalian skill dari Eliano Reinders. Ini dari obriku. Biasanya kalau aku obri, aku juga berusaha buat selalu tampilin video pertandingan dari pemain tersebut. Nah, ini dari Eliano Reinders. Ini Eliano cukup lama videonya ya, tapi ini kita lihat dari awal, kita lihat apa yang kita bisa analisa dari permainan dia dan juga gerakannya dia. Nih, tuh guys, kiri bawah ini Eliano nih, di winger kiri. Ini dia bermain di posisi penyerang ya guys, bukan di fullback bertahan. Lihat tuh. Nih, walaupun dia tidak ada rekan timnya di dekatnya dia, tidak ada solusi buat dia passing ke rekan timnya, dan di sekitarnya dia hanya ada pemain dari ini SC Cambuur kalau nggak salah, 1, 2, 3 pemain, dan dia sendiri nggak ada solusi. Tapi karena dia pemain yang kreatif, dia bisa membuat jalan keluar buat dirinya sendiri. Nih, lihat nih, tuh, langsung dribble sendiri dan bisa shooting dan goal. Ini kualitas asli dari Eliano kalau aku lihat, dribble dan juga kreativitas. Ini dia juga di penyerang nih, posisi di kanan, winger kanan, dan dia mencetak gol. Mencetak gol lagi. Ini Eliano sebagai gelandang serang kalau nggak salah. Ini Eliano nih, lihat nih, dia gelandang serang nomor 10 kan biasanya. Memang kualitasnya dia sebenarnya di gelandang serang sih, karena kreatif. Ini dia nomor 10 ini yang aku lingkarin ini. Dia minta bola dan dapat gol lagi. Jadi dia punya kualitas house goal juga tentunya. Nih, ini Eliano nih, dapat bola di sisi kiri, winger kiri, dribble dia, lengket bolanya. Kualitas Eliano memang dribble, seperti kakaknya juga, Tijani. Tuh lihat, ambil posisi, ini dia assist. Eliano di tengah, dia gesit banget, agility-nya keren banget. Tuh, ada visi guys di situ. Dia bisa passing dengan sangat tenang. Tuh dia deh. 2 orang passingnya, lihat visinya. Dia ada visi juga tuh. Dribble. Lihat guys, dribblenya dia sangat-sangat berbahaya, apalagi dia bermain di posisi 10 nih kayak sekarang nih. Lihat tuh, set, kreatif banget dia mainnya. Passing visinya dia juga dapat. Dia kalau nggak main di winger kanan kiri, dia main di gelandang. Dan kreativitasnya itu loh guys,
Dia selalu menemukan ruang kosong atau minta bola ke ruang yang kosong. Jadi sangat membantu tentunya untuk menyerang. Ini dia di gelandang. Video dari permainannya, kualitasnya Eliano Reinders. Dan ya dari video itu kalian juga bisa lihat dia adalah pemain benar-benar yang potensial di posisi penyerang, entah itu mau gelandang atau mau winger. Tapi kalau menurut aku sih dia lebih kreatif, lebih bagus di posisi gelandang serang nomor 10. Dia juga lebih haus gol di situ dan bisa memberikan kontribusi menyerang dan juga pressing, kreativitas yang lebih banyak. Dan dari pertandingan kemarin lawan Jepang, kita juga bisa lihat kalau di posisi gelandang kita sangat kurang pemainnya. Kalau kita kan bermain dengan formasi 3-4-3, jadi otomatis di posisi gelandang yaitu di tengah cuma hanya ada 2 orang. Kadang mungkin juga ada pemain back tengah yang membantu tentunya, tapi itu nggak selalu. Jadi mayoritas di pertandingan kita hanya mempunyai 2 pemain gelandang tengah, yaitu kemarin Nathan dan juga Tom Haye. Dan kita tahu kalau kualitas dari Tom Haye adalah passingnya dia, pendistribusi bola, ya umpan-umpan cantiknya, visinya dia. Tapi kalau Tom Haye disuruh juga selain itu untuk kerja keras dan juga untuk pressing full terus, ya kualitas dia yang visinya terus umpan cantiknya itu tentunya saja akan hilang. Karena dia harus pressing juga, dia harus kerja keras juga, dan itu bukan kualitas dari sosok Tom Haye seperti kita tahu. Dan kalau Nathan yang harus melakukan itu sendiri, itu juga nggak mungkin karena nggak bisa tentunya. Gelandang adalah posisi yang pemain-pemainnya harus bekerja sama 100%. Nggak bisa kita melakukan semuanya sendiri, karena kalau kita melakukan itu, permainan akan hancur, tentunya akan kacau. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, itu adalah bagaimana pesan terbuka secara publik melalui permainan dari sosok Eliano Reinders. Dengan permainan-permainan itu, mulai dari yang memang freestyle dari seorang Eliano ini tidak diragukan lagi kalau di klubnya. Entah kenapa Coach Sintayong itu mencoret dari sosok Eliano dan membawa beberapa pemain yang memang hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Jadi itu adalah pesan terbuka. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama lagi seperti apa dan juga penilaiannya. Pertandingan terdekat adalah melawan Arab Saudi di GBK bersama pengamat Bung Roni Pangamenan. Kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Berarti menguasai pertandingan dan itu mereka buktikan melawan Australia. Nah, untuk melawan Arab Saudi yang peaknya lagi naik di bawah pelatih baru ini, Bung. Bagaimana Bung Lopan melihat skema dan Kalau mereka punya gelandang-gelandang yang bagus, tentunya STY juga harus bisa memilih gelandang-gelandang yang bagus juga. Kebetulan kan Ivar sudah kembali. Kita masih punya Nathan Joe, masih ada Tom Haye. Nah, pertanyaannya, apakah pemain-pemain ini akan tampilkan sekaligus? Ya, Ivar, Nathan, dan Tom. Biasanya kan itu akan kalau dengan 3-4-3-nya STY, Tom dengan Ivar yang bisa bermain di situ kan? Ya, di kanan Sandy Walsh, di kiri Verdong. Ya. Nah, tapi sekarang kalau ada tambah dengan Nathan, berarti kan ada salah satu pemain yang harus dikorbankan. Ya, entah bermain di depan, ditarik satu, atau hanya menempatkan Rafael dan Ragnar. Karena kita pakai 3 gelandang kan, untuk di tengah itu. Ya. Tapi kalau Nathan tidak bermain, Ivar yang lebih dulu bermain, tetap akan aman. 3-4-3-nya berarti ada Eliano di depan, bisa aja Eliano, Rafael, dan Ragnar. Di tengah itu kan Verdong di kiri, Sandy Walsh di kanan, Tom Haye dan Ivar. Ya kan, dengan 4 gelandang. 3 di belakang berarti bisa ada Jay Ises, Kevin Dix, dan salah satu di antara Rido kan. Rido, Justin Hapner atau Jordi. Itu yang tersedia dengan 3. Jadi tapi kita melawan aja dengan Arab dengan formasi seperti itu. Tapi lebih bagus buat saya dengan 3 gelandang itu yang kuat. Sehingga ada 2 yang bermain DM kan, yang bagus mengatur biar ya Tom Haye yang jadi untuk mengatur bola ya, mengatur ritme, mengatur. Karena kan Arab punya kekuatan yang bagus di tengah ini. Betul. Ya, tapi kalau kita punya 2, misalnya Ivar sama Nathan kan bagus. Dua-dua kan tipe pengangkut air juga, box to box juga bermain. Jadi itu yang kita akan tunggu. Berani nggak STY melakukan itu untuk bisa mengubah dari ini? Semua kan tergantung dari STY. Dia sebagai pelatih. Nah, kita tanya gelandang. Kita gelandang timnas ada tanya. Gelandang kan maksudnya. Kan Bung Enal sudah melihat tuh perjalanan pertandingan 4 pertandingan kita ya. Ya kan Arab Saudi, China, Bahrain seperti gitu. Nah, untuk melawan
the second leg lawan Arab Saudi di kandang sendiri, kita punya gelandang yang komplit dan semuanya fit ya. Iya. Bung Endal melihatnya seperti apa? Pemikiran Bung Endal sebagai seorang asisten pelatih, pernah main di timnas, idealnya seperti ini nih. Kalau menghadapi pemain-pemain yang agresif, tentunya kita juga harus agresif. Itu kuncinya. Iya, kita harus Agresif, lawan agresif. Karena kualitas pemain kan dengan pemain-pemain Arab tidak jauh beda. Ya. Jadi kita harus lawan dengan agresif, tapi kan tetap kualitas teknik selalu ada. Jadi kalau menurut saya Ivar sama Nathan Chow, karena kedua pemain itu sangat agresif, saya kira mereka kalau fit mungkin bisa untuk dipasang menjadi dua gelandang di tengah itu. Dan Anda optimis kita bisa meladeni gelandang-gelandang muda Arab Saudi ini, versinya pelatih baru. Bisa, apalagi kita main di kandang kan. Ya. Dukungan supporter juga sangat berpengaruh terhadap pemain. Dan saya rasa pemain-pemain yang baru bergabung, yang datang sebagai pemain naturalisasi, mereka tidak akan mempermalukan diri sendiri. Jadi mereka akan fight, mereka akan tampil maksimal selalu ketika bermain. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, kita satu komando Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.